Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halimi, NIM 21233111030. Di sini saya akan mempresentasikan alat ukur instrumen. Ketika kita membahas instrumen, yang pastinya itu berkaitannya dengan alat musik atau nada. Di sini yang pertama, validitas instrumen dan jenisnya. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketetapan dan kecepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Skervia D. Anderson, suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Suatu tes atau montes dari alat ukur atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukuran yang sesuai dengan maksud yang dilakukan pengukuran tersebut. Validitas itu secara umum atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu validitas teori, yang mana validitas teori ini validitas teoritik atau validitas logik adalah validitas yang menjadikan alat evaluasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atau judgement. Berdasarkan pertimbangan judgement itu teoritik atau logika yang dilakukan oleh para ahli atau orang yang dianggap ahli. Validitas isi konten dalam kurung ini konten validity. Validitas ini adalah suatu tes yang mempermasalahkan atau seberapa jauh suatu tes yang mengukur tingkat penguasaan atau terhadap isi suatu materi. Tentunya yang seharusnya dikuasai suatu dengan tujuan pengajaran. B. Validitas konstruk validity. Validitas konstruk ini adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa yang kita ukur. Hendak diukur suatu dengan konsep atau khusus dengan definisi. Khusus atau definisi konseptual yang telah diterapkan. Di sini juga ada validitas empiris. Validitas empiris ini sama dengan validitas kriteria. Di sini ada validitas empiris, yang mana validitas empiris ini sama dengan validitas kriteria, yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria baik kriteria internal maupun instrumen. Instrumen sendiri itu yang menjadi kriteria, sedangkan kriteria internal adalah hasil ukur instrumen atau tes yang di luar instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Di sini juga ada validitas eksternal, dapat menjadi dua macam, yaitu validitas konkuren, yang kedua validitas prediksi. Nah, di sini validitas konkuren atau ada yang sekarang ini lebih dikenal dengan
validitas empiris, di mana suatu tes dikatakan memiliki validitas. Memiliki validitas ada sekarang jika hasilnya suatu dengan pengalaman. Yang kedua ini validitas prediksi, adalah tes yang mempunyai kemampuan meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Seperti contohnya saja ketika kita memutar musik atau yang sound system, itu ketika kurang baik atau kurang pas yang kita dengar, yang pastinya di situ juga ada validitas empiris. Langkah-langkah penghitung reliabilitas tes uraian sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai varian skor tiap-tiap soal, misal nomor 1 sampai nomor 10. Yang kedua, menentukan nilai jumlah varian yang semuanya soal. Yang ketiga itu menentukan nilai varian total, menentukan n banyaknya soal, menentukan nilai. Yang keenam itu berdasarkan kriteria reliabilitas, nilai yang sudah ditentukan berada di antara interval nilai yang mana di sini sudah ada, maka tes uraian tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Ini juga yang C, potensi daya beda instrumen. Analisis butir soal yang melihat ada perbedaan perlu dilakukan agar soal yang kita buat berfungsi dengan baik bagi guru ataupun siswa. Proses pembelajaran yang kita lakukan dalam penyusunan butir soal seperti tes sebaiknya ada sifat yang menunjukkan kualitasnya yang tinggi. Yang pertama, tidak dapat dijawab berhak baik oleh siswa, kelompok atas maupun siswa kelompok bawah. Yang kedua ini dapat dijawab benar atau oleh siswa kelompok atas tetapi tidak dapat dijawab oleh siswa kelompok bawah, dan sebaliknya seperti itu. Yang ketiga itu dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas maupun kelompok bawah. Yang ini indeks kekuasaan instrumen, tingkat kekuasaan butir soal, yang merupakan salah satu indikator yang dapat kita menunjukkan kualitas butir tersebut. Apakah termasuk sukar, sedangkan atau sudah mudah. Suatu soal dikatakan mudah apabila sebagian besar bahwa siswa dapat menjawabnya dengan benar, atau soal dikatakan mudah bila sebagian besar siswa tidak dapat dijawab dengan benar, maka prosedur untuk mencari benarnya tingkat kekuasaannya tiap-tiap soal itu ada langkahnya. Langkah sebagai berikut. Yang pertama itu susunlah lembar sampai dengan paling rendah. Yang kedua itu membuat dua kelompok dan lembar jawaban itu yaitu kelompok mulai dari skor tertinggi dan suatu kelompok mulai dari skor yang terendah. Yang ketiga ini untuk setiap soal hitungan jumlah siswa yang dapat memilih tiap-tiap alternatif jawaban yang ada. Yang keempat, buatlah catatan. Yang kelima ini untuk setiap soal hitunglah jumlah siswa dalam tiap kelompok yang menjawab betul soal tersebut. Caranya ialah menjumlahkan dua angka di bawah kunci jawaban, yaitu kemungkinan jawaban yang diberi tanda bintang. Yang keenam ini hitunglah indeks soal dengan menggunakan rumus tersebut.
Yang ini yang E, efektivitas opsi. Opsi itu yang apa sih yang dinamakan opsi? Opsi itu berarti pilihan-pilihan yang diajukan di mana ada pilihan yang menjadi kunci jawaban dan pilihan pengecoh atau distraktor. Pilihan tertentu, pilihan ditentukan membuat soal dengan adanya jalan yang menyelesaikan soal, bukan sembarangan walaupun jawaban itu salah. Di sini juga ada referensinya juga, yang mana referensinya itu evaluasi pembelajaran Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Tenaga Pendidikan 2004 edisi kedua. Yang kedua ini Hamzah Ali 2014 evaluasi pembelajaran matematika yang di Jakarta, Karisma Putra Utama Offset. Di sini sekian dari saya. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan, mohon maaf yang tiada-taranya, karena saya manusia yang biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.